ada kesempatan waktu kok ada duta batik, lebih tertarik aja daripada duta-duta yang lain, kayaknya lebih seru. Di situ kita belajar public speaking, Iya, di situ bener. kita belajar fashion, gimana Pastinya caranya tentang batik juga. Tentang batik, harus tahu Lebih tentang batik. batik. Iya, benar. Dan mereka juga harus tahu bahwa motif yang kita pakai, maksudnya motif yang dihasilkan oleh IKM Batik Bondowoso itu adalah berasal dari sumber daya yang ada di Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Tim Puri Channel, dengan channelnya program kami yaitu ngos-ngosan, ngobrol sambil ngopi santai. Kali ini kita bersama dengan bidadari-bidadari cantik. Iya. Beliau ini adalah Oh my god! Wow! Duta Batik di Kabupaten Bondowoso. Kita akan eksplor lagi bagaimana pergerakan mereka. Oleh karena itu kita butuh kenalan dulu nih ya. Mungkin dari sahabat-sahabat, rekan-rekan atau adik-adik kami ini kita juga ingin kenalkan dulu. Mungkin dari sebelah kanan saya ya. Mungkin kenalkan dulu dari kanan, siapa namanya? Halo, saya Ajeng Nidian Graini, saya perwakilan dari Duta Batik Bondowoso. Kalau yang sebelah kiri, Halo, aku Delani Radianti Putri. selanjutnya? Hai, aku Risa Maulana Putri. Ya, nama-namanya sudah dikenalkan. Namun kita kali ini karena programnya santai ya, ngobrol sambil ngopi santai. Coba kita ngopi dulu. Oh iya. Tapi kopinya kok kurang satu ya? Saya tadi telat soalnya. Telat. Saya juga nggak ngopi. Oh, nggak suka ngopi. nggak suka. Ya, berarti kita ngopinya bertiga aja dulu ya. Oke. Cheers nih. Dulu. Puasa lagi puasa. Ini kopinya memang khas sekali ya, luar biasa. Iya, Bondowoso. Oke, ngomong-ngomong tentang kegiatan-kegiatan duta, itu kita juga apa ya, melihat di berbagai sosial media atau di Kabupaten Bondowoso sendiri sering tampil di setiap kegiatan. Namun yang perlu kita ingin tahu, adik-adik ini perjuangannya untuk menjadi seorang duta itu. Kita perlu share lah ya kepada kami semua. Apa sih yang menjadi tantangan gitu, yang menjadi perjuangan dari adik-adik gitu. Jadi siapa dulu Siapa nih? nih? Boleh, terserah, bebas. Ya, Lina, ayo Lina. Bebas. Ikut Duta Batik sih ini. Awalnya coba-coba disuruh guru juga di sekolah, terus kok coba-coba berhadiah. Alhamdulillah masuk finalis. Oh, Tapi perjuangannya tuh ya Nggak gampang berat, nggak sebenarnya. gampang. Ini juga saya pertama ikut seperti ini, ikut ajang kayak fashion, terus tampil di depan umum tuh pertama kali sih. Itu berarti memang masih sekolah ya? iya masih sekolah waktu itu kelas 11. Kelas 11. Iya. Ini sekolah semua nih? Enggak. Enggak ya. Yang sekolah siap? Saya Satu sekolah ini. ini. Dua ya. Iya. Satunya? Kuliah, Oh, udah kuliah. udah senior. Perjuangannya berarti dari segi disuruh guru, ini ada ajang yang luar biasa. Ya. Gitu. Ayo ikut. Guru mendukung banget sih, Hmm. makanya mendorong kita dari belakang. Ayo ikut gitu. Boleh tahu sekolahnya dong? Saya sekolah di SMA Negeri 2 Bondowoso. Dua ya. Iya. SMA 2. Jadi perjuangan itu, Promosi tapi kan beda-beda nih. Ada yang disuruh guru, kemudian Iya. ada yang memang inisiatifnya sendiri. Kalau aku sendiri kan udah kuliah kan. Awalnya itu memang dari motivasi dari orang-orang sekitar sih. Soalnya emang aku dulunya tuh berkaryanya tuh lebih di Jember. Di Jember. Di Jember Fashion Karnaval. Ya. Nah, tapi dari orang-orang sekitar tuh bilang gini semua, kenapa kok nggak nyoba yang ajang-ajang di Bondowoso dulu aja? Kenapa selalu harus di luar? Nah, kebetulan kan karena kuliahnya di Jember, lebih banyak kegiatan di Jember. Nah, akhirnya ada kesempatan waktu kok ada duta batik, lebih tertarik aja daripada duta-duta yang lain, kayaknya lebih seru. Nah, dan ini juga pertama kan duta batik di Bondowoso. Jadinya Pertama lebih berarti ya? pertama. Tahun ini? Kita angkatan Kita angkatan pertama, kita nanti bakal pertama. jadi senior. Senior banget. senior banget ini. Senior. Kalau ada ajang yang baik di Bondowoso, kenapa tidak gitu Iya, ya? benar. Sementara di luar sudah
pernah ikut Iya, kegiatan-kegiatan yang akhirnya bagus. akhirnya nyoba-nyoba ikut juga sama ya alhamdulillah lolos ke finalis sampai masuk ke 5 besar sampai juga jadi wakil satu. Wakil satu. Heeh. Jadi perjuangannya bukan hanya dari dorongan oleh guru atau dosen gitu ya, tapi dari inisiatif Iya. sendiri. Ada sih, Ada ya? dikit awalnya. Oh, awalnya ada yang sedikit. sebelah kiri ini gimana? Juga sama gitu ya, ada Iya, dorongan dari kalau saya jujur pribadi memang inisiatif sendiri Inisiatif. dari awal. Saya pertama kali ikut ajang di pageant, fashion ataupun duta itu udah dari kecil banget, udah dari umur 4 tahun karena support dari orang tua juga, dari keluarga juga. Akhirnya saya bisa menjadi perwakilan dari Duta Batik Bondowoso sendiri. Perjuangan menjadi seorang Duta Batik Bondowoso itu nggak gampang karena di situ ada step by stepnya. Karena di situ kita belajar public speaking, Iya, di situ benar. kita belajar fashion, gimana Pastinya tentang caranya batik juga. tentang batik, harus tahu Lebih tentang batik. Iya, benar. gimana caranya biar kita percaya diri di depan umum. Karena semua itu nggak gampang. Iya, benar. Ya. Ada public speaking, kemudian ada yang paling menariknya tadi disebutkan ada keluarga yang sangat mendukung. Berarti di lingkungan keluarga ini sangat menentukan gitu ya. Alhamdulillah keluarga masih mendukung saya. Jikapun Meskipun saya agak ragu. jikapun ada kemauan dari pribadi, tapi keluarga tidak mendukung, kemungkinan ini tidak terjadi. benar, Gitu ya, benar, betul. benar. Oke, sebelum kita beranjak kepada pertanyaan selanjutnya, kita break dulu sejenak, saudara. 2,000 years later. Oke, kembali di ngos-ngosan, ngobrol sambil ngopi santai. Jadi kita sudah tahu perjuangan seperti apa para duta batik yang luar biasa ini, dan juga kita setelah ini ingin mengetahui kegiatan yang sudah pernah dilakukan atau menjadi program kerja kali ya. Iya, benar, Program benar. kerja dari Duta Batik Bondowoso. Dan di sini sudah ada beberapa runner up, apa istilahnya? Runner up juara Duta Batik ya. Juara satu. Kalau juara satu itu di istilahnya apa? Duta Batik Bondowoso. Duta Batik Bondowoso. Diraih oleh beliau luar biasa. The winner. Juara duanya, Wakil satu. wakil satu. Iya, Juara juara dua itu wakil satu. Iya. Dan ada masuk 5 besar. Iya. 10 besar atau 3 besar atau 10 besar. yang penting bukan 6 besar. Gak masuk dong. Nggak masuk ya. Oke, kita ingin tahu program kerjanya apa saja selama menjadi Duta Batik Bondowoso. Oke, yang pertama di sini kami sendiri dari Asosiasi Duta Batik Bondowoso sudah 2 tahun berturut-turut kita mewakili Kabupaten Bondowoso di Surabaya kemarin dalam acara aksesoris batik fair. Di sana kita juga di tahun pertama kebetulan Bupati Bondowoso sendiri tampil di acara aksesoris batik fair. Di sana kita fashion show dengan mengadakan fashion show. Dan alhamdulillah ada support banyak. Kebetulan kita di sini juga ada bekerja sama dengan Asosiasi Duta Batik Bondowoso dan para IKM Batik di Bondowoso. KM, Iya. pelakunya gitu. Iya. Ya. Pelaku batik. Jadi kita sebagai yang mempromosikan, Yang mempromosikan batiknya. batik-batik yang ada di Bondowoso. Berarti ada program kerja yang memang sudah terstruktur gitu. Ada, ya. kita sendiri juga punya struktur sudah ada organisasi sendiri. organisasi. Biar semua kegiatan termanage. Iya. Ada Baik itu bidang-bidang tempat, yang Nah, ada benar. semua. Sudah Dari ketua, terstruktur. ada wakil. secara organisatoris ada yang bidang ini. Ya, benar. ada Yang semua. untuk Bagian Instagram ada Instagram, sendiri, gitu ya. ya, kayak gitu-gitu. Untuk pembinaan ada nggak? Ada Ke pembinaan. IKM yang Ada, jadi Ada. bukan pembinaan, lebih Apa ke itu? kalau kita bilangnya sih anjang sana. Anjang sana. Kunjungan. Jadi kita dari para duta batik ini berkunjung ke para IKM duta batik pembatik. Pembatik. Kita di sana tuh mempelajari lebih dalam lagi tentang batik. mempelajari dan juga Mempromosikan. mempromosikan. Nah, jadi kita bikin vlog mini gitu, terus kita share di Instagram kayak gitu. jadi misal gini nih, jadi di IKM itu ada motif yang memang di Bondowoso ini menjadikan khas. Khas, Gitu. nah, Apa betul. daun atau Nah, iya. motif Kalau apa? khasnya Bondowoso tuh biasanya singkong. Singkong Ya. ya. Setiap IKM batik pasti memiliki motif singkong tersebut. Singkong dan daun. Iya. Dan daun kopi singkong ini menjadi satu keharusan gitu ya dalam
IKM itu harus ada motif Iya, itu. Itu Iya, udah iya. pasti ada. Pasti mereka ada sih pasti karena ada. memang Dan motivasinya khasnya. Kalian menjadi orang yang mengingatkan atau mempromosikan juga gitu ya. Iya. Oh ini harus gitu. Harus. Selain itu apa sih yang dilakukan? Misalnya kalau itu menjadi program yang pakem lah ya, atau bisa menjadi program kerja secara pribadi. Kalau secara organisasi itu program pribadi. Tapi secara pribadi mengikuti kegiatan di perbatikan atau membuat bagaimana supaya batik ini lestari di kalangan anak muda, Iya, itu apa yang upaya yang sudah lebih ke kalau kita sendiri, kalau pribadi itu lebih ke masing-masing kegiatan kita sehari-hari. Misalnya saya di kampus ya, bisa pakai misalnya promosi batik dengan kita pakai batik aja dari Bondowoso dengan PD-nya pakai aja waktu kuliah kayak gitu Iya, misalnya. apalagi saat ini udah ada media sosial. Nah, dengan gaya digencarkan dengan itu. iya, jadi kita bisa posting-posting foto lebih banyak lagi gitu di Instagram. Secara pribadi itu yang dilakukan. Iya. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernuansa pengembangan batik Iya. atau pengembangan UKM gitu. Karena dari Seperti apa? IKM Batik Bondowoso sendiri selalu ada kegiatan penyuluhan untuk membatik untuk anak-anak remaja. juga, untuk Nah itu anak-anak dilakukan remaja. oleh teman-teman semua ini. Iya, Iya. kita Pasti sebagai kita datang. supportnya. Datang. Support Kita system. Ada nggak misal kendala di lapangan ketika bertemu dengan Ya. misalnya ada satu KM yang kita maunya seperti ini tapi mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kita misalnya cara untuk mengeksplor batiknya Bondowoso harus begini Pasti ada sih dari setiap sisi harga. kegiatan pasti Kalau- ada, kalau tapi kita sendiri tuh kayak kurang berhak juga menyalahkan dari pembatik karena pembatik sendiri tuh membatik sudah punya Seni. ciri khas Iya. sendiri. Kita di sini Kalau- hanya penikmat, mempromosikan, hanya seperti Berarti itu. tidak terlalu berat ya Iya, untuk tidak. kendala itu bukan kendala berarti. Nah, iya, kalau memang ada kendala tuh bisa dibicarakan bagaimana Ah. enaknya. Jadi tidak ada yang salah paham dari pihak manapun. Kendalanya mungkin karena pandemi ini ya. Iya, iya, iya. Lebih ke pandemi. Jadi kayak event-event itu lebih diminimalisir lagi untuk event-event gede. Tapi untuk event yang kecil kita masih bisa laksanakan. Tapi untuk yang mengumpulkan semua anggota Duta Batik itu emang dicicil-cicil gitu loh. Jadinya misalnya kita harus semua kumpul. Jadi 3 orang aja untuk kunjungan ke sini, kunjungan ke sini, Perwakilan. Berarti perwakilan. setiap di organisasi itu sudah ada jadwal tersendiri. Ada. Sudah, pasti Kemana tentu sananya. ada. Setiap bulan juga kita ada rundownnya. Apalagi bentar lagi kan menyambut bulan Ramadan. Ramadan. Pasti dari Asosiasi Duta Batik sendiri kebetulan kita ada program kerja namanya itu Ngamen Ngamen Elit. Elit. Ngamen elit. Ngamen? Dan ngamen elit. Ngamen elit. Gitu. Ngamen elit. Biasa. Ngamen tapi elit. Coba Ngamen, kira-kira gimana? Ngamen Kalau elit. pandangan saya ini ngamen kok Elit harus tapi- harus minta sesuatu gitu. Tapi elit itu ya. Tapi Itu elit. bener ya. Ini tapi minta sesuatu kepada mereka gitu. Minta suatu dengan Tapi minta apa dengan ya? tujuan yang Iya, baik. Tapi bukan nominal saja kan. Enggak. Minta ilmu atau Iya. Kita juga pengalaman kan seperti gitu ya. menampilkan bakat-bakat supaya orang-orang tuh tertarik. Jadi Duta Batik ini gak cuma sekedar hanya penggemar batik, mencintai batik, terus promosi batik, bukan. Tapi kita sendiri juga masing-masing punya talenta. Kayak misalnya ada yang bisa gitaran, ada yang bisa main musik lainnya, ada yang bisa bernyanyi. Nah di sini kita memanfaatkan talenta tersebut Tapi untuk lalu itu diintegrasikan dengan ngamen elit ini. ngamen elit. Supaya ada hasil yang Hasil yang dicapai juga. Dicapai. Nah, Wah, ada nominal juga ada. soalnya baru kalau dengar kalimat kayak ngamen aja sudah kita konotasinya negatif ya. Iya, tapi bilangnya elit. Elit Jangan dong. lupa elit. Elit dan elegan. Jadi ngamennya itu juga nggak sekedar ngamen, di sini juga ada mempromosikan batik-batik. Misalnya ini belum terlaksana tapi programnya masih akan Masih terlaksana. rencana. Rencananya sih. Semoga terlaksana. Semoga terlaksana. Ya, di tapi bulan Ramadan. itu rencananya nanti di alun-alun Bondowoso tempatnya. Setiap Itu mungkin Bagaimana? tiap minggu. per Per minggu tuh sekali. minggu sekali? Kita di sana. selama Ramadan ya. Iya, Mungkin sambil ngabuburit, Iya, sambil menghibur orang-orang yang di jalan, sambil berbagi takjil juga, Ya, sambil kita juga- mempromosikan batik-batik, menjual model- batik juga. Modelnya seperti show gitu ya. Nah, show mini, Mini show. gitu. mini show dari kita. Iya. Oh, iya. Ada seperti pameran tapi Pameran tapi kecil, kecil. tapi ada hiburan Ada juga. hiburannya juga. Nanti dari kegiatan itu outputnya
misalnya ada yang beli atau ada Nah, yang iya. um, Lebih ke IKM-nya bagaimana? sendiri Ke sih, IKM kita itu membantu, ya, membantu. Kita memberikan wadah untuk IKM-IKM ini mengeluarkan produk-produk hasil karyanya gitu. Iya. Berarti bisa dikatakan bahwa pergerakan teman-teman ini lebih banyak aksi sosialnya ya. Iya, Langsung benar. terjun langsung ya. Aksi Iya. sosial membantu gitu ya. Membantu IKM di Bondowoso. Oke baik, sahabat-sahabat semuanya, kita sudah dengar sendiri dari Duta Batik Kabupaten Bondowoso. Namun kita juga perlu tahu bagaimana pesan untuk masyarakat luas dan juga generasi penerusnya. Dengar-dengar mereka ini angkatan pertama ya. Untuk angkatan selanjutnya semoga menjadi kalian yang menjadi angkatan selanjutnya. Bagaimana pesan untuk mereka, untuk adik-adik kita yang selanjutnya, baik itu anak sekolah atau anak kuliah, itu dibatasi usia berapa? Enggak ada batasan. Enggak ada ya, nggak ada batasan usia. Jadi siapapun yang mau Iya. Ada tapi nggak ya masa masa sampai tua-tua sampai juga 50 tahun iya, masih bisa ikut, nggak mungkin maksimal kan? 25. 25, 24, 25. Berarti masih ada dong batasan usianya. Ada. Ya. Ada sih. Oke. Untuk Lagian yang pesannya tua-tua mungkin juga nggak bakalan ikut. nggak mungkin ikut ya, nggak mungkin ikut ya. Takut kalah saing juga. Pesannya untuk mereka mungkin bagaimana supaya mereka bisa mencapai titik seperti kalian, seperti Duta Batik ini. Pesannya. Harapannya buat generasi muda di luar sana terus semangat, tetap bangga memakai produk buatan Indonesia, terutama batik khas Bondowoso sendiri. Jangan takut buat ngelakuin suatu hal, apa yang kalian inginkan tuh harus benar-benar effort dan perjuangan kalian tuh harus benar-benar apa ya? Maksimal. Iya, maksimal. Total, Harus total. totality. Iya benar. Gitu ya. Terus juga buat kalian semua yang pengen ikut Duta Batik, ini rencana ini di akhir-akhir tahun ini sudah bakalan Insya ganti Allah. periode nih, insya Allah. Amin. Lagi. Jadi Secepatnya. jangan malu-malu untuk bertanya sama kita-kita yang ada Ya, di sini. Nanti bisa share Instagramnya Ya, juga kan? bisa share di Instagram di bawah ini Ada ya. Instagramnya juga nih, Punya nanti bisa. masing-masing bisa disebutkan Instagramnya di bawah ini Iya, gitu iya. ya. Nanti bisa tanya-tanya seputar tentang batik, tentang Duta Batik, kegiatan Duta Batik itu apa aja. Yang mau ikut juga bisa langsung ikut aja, jangan malu, jangan takut. Kita di sini sama-sama belajar juga. Dah, kita aja. Ya. Mungkin ada lagi nih. Harapannya saya sudah diwakilkan oleh Diwakilkan. kedua rekan saya. Sudah. Tapi mungkin ada lagi gitu. Udah. Kita cari jodoh mungkin. Ya. Ya, mungkin bisa disampaikan di channel kami gitu. Gimana nih? Masih jomblo kan? Eh, Belum sold out. belum. Sudah. Galau. Jadi ini juga bisa menjadi ajang promosi. Iya. Iya. Barangkali ya adik-adik semua punya produk atau punya pergerakan yang dilakukan oleh sendiri, bisa disampaikan di grup di channel kami ini. Siapa tahu nanti viewer ataupun siapapun yang menonton ini bisa mengetahui secara langsung. Seperti itu. Jadi itu menjadi harapan ya. Kemudian tantangan yang terberat nih terakhir, yang paling terakhir. Baik, di tengah maraknya masyarakat Bondowoso yang menggunakan batik tidak menggunakan batik Bondowoso, bagaimana menumbuhkan rasa cinta supaya menggunakan produk-produk khas Bondowoso di tengah banyaknya persaingan ya, baik dari harga, dari segi motif yang dari luar itu sangat menggoda juga. Bondowoso punya ciri khas, Bondowoso punya punya label yang juga tidak kalah gitu ya. Dan bagaimana menumbuhkan masyarakat itu supaya cinta dengan produk-produk kami dan membelinya dan mengenakannya. Pertama sih ini ya dari dirinya sendiri, dan kita sebagai Duta Batik kan juga berperan untuk mempromosikan ke media sosial nih. Dan mereka juga harus tahu bahwa motif yang kita pakai, maksudnya motif yang dihasilkan oleh IKM Batik Bondowoso itu adalah berasal dari sumber daya yang ada di Bondowoso. Jadi harus anak-anak muda juga jangan malu lagi untuk apa gitu loh. Kita harus bangga dengan Bondowoso ini. Untuk cinta ke batik sendiri aja kita harus bangga dulu sama Bondowoso ini apa gitu. Supaya tahu sejarahnya juga. Benar. Baik, berarti dari motifnya diambil dari sumber daya yang Benar. ada, misalnya daun atau kopi
atau apalagi Sekarang gitu ada ya. Ijen Geopark. Ada Ijen Jadi Geopark, banyak motif-motif yang diambil dari Ijen berarti Geopark. sebentar lagi akan lebih banyak lagi Lebih varian banyak gitu ya. lagi. Dan tentunya kita harus tetap mencintai produk lokal. Iya benar. Ya, demikian sahabat-sahabat, semoga dapat mengedukasi, dapat memberikan informasi yang positif untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap di ngos-ngosan, ngobrol sambil ngopi santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.